Selamat datang di segmen Cek Fakta episode kedua. Sama dengan episode pertama, kita akan mengulas tentang treatment Cana Maru dan mengupas sejumlah informasi, pendapat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan ikan cana. Di mana informasi atau pendapat ini dapat berupa fakta, ada pula hanya sekedar hoax membingungkan dan membagongkan. Yang pertama, metabolisme tubuh Cana Maru lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Istilah kata, ikan akan lebih cepat besar pada suhu yang lebih tinggi. Benar atau salah? Berdasarkan pengaruh suhu terhadap kehidupannya, binatang dibagi menjadi dua macam, yaitu Homo item dan Poikilotem. Homo item adalah hewan berdarah panas dengan suhu tubuh yang lebih stabil. Contohnya adalah unggas, mamalia, termasuk golongan Homo sapiens seperti Anda. Sementara Poikilotem adalah hewan yang suhu tubuhnya berfluktuasi mengikuti lingkungannya. Ketika lingkungan bersuhu tinggi, maka suhu tubuhnya akan ikut tinggi. Sebaliknya, jika suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuhnya akan ikut turun. Cana Maru adalah hewan Poikilotem. Hewan Poikilotem tidak bisa bertahan pada suhu yang ekstrim. Contohnya, pada lingkungan dengan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Salah satu sifat hewan Poikilotem adalah tingkat metabolisme sangat terpengaruh terhadap suhu lingkungan. Jadi pernyataan proses metabolisme tubuh Cana Maru lebih cepat pada suhu tinggi adalah fakta. 70% genetik. Poster ini banyak berkeliaran di media sosial, di mana disebutkan jika performa Cana Maru 70% ditentukan oleh genetik. Hal ini banyak menjadi pro kontra bagi sesama kiper Cana Maru. Tak dapat dipungkiri jika semua makhluk hidup akan mewarisi sifat-sifat dari induknya. Namun, yang harus dipertanyakan dari mana angka 70% ini berasal. Sejauh ini tidak pernah ada penelitian ilmiah yang menyebutkan jika 70% performa Cana Maru ditentukan oleh genetik. Kita sudah pernah mengupas semua poin pada poster ini di video sebelumnya. Jadi dapat dipastikan jika 70% performa Cana Maru dipengaruhi genetik adalah ngawur. Benda berterbangan di akuarium adalah amonia. Amonia di dalam akuarium berasal dari kotoran ikan, sisa makanan ikan yang tidak dimakan lalu membusuk, termasuk semua tanaman dan mikroorganisme lainnya yang membusuk. Namun, yang Anda lihat berterbangan di dalam akuarium bukanlah amonia. Amonia atau hidrogen nitrida memiliki wujud gas, tanpa warna, berbau tajam dan memiliki sifat mudah larut dalam air. Jadi, yang Anda lihat berterbangan di akuarium kotor bukanlah amonia. Berikutnya morfologi dan pola bar pada Cana Maru. Anda pencinta maru dan suka Facebookan pasti tak asing dengan gambar yang satu ini. Setiap kali kiper pemula bertanya tentang lokaliti maru yang baru dimilikinya, tak jarang direspon oleh kiper lain dengan menunjukkan gambar seperti ini. Oh, tenan. Bagi Anda yang sudah lama berkutat di dunia permaruan tentunya bisa menyadari banyaknya kesalahan dalam gambar ini. Berikutnya makanan kering rendah protein. Banyak kiper maru terutama tim pakan alami yang beranggapan jika pakan alami atau pakan hidup jauh lebih baik untuk Cana Maru. Menurut mereka, udang basah lebih baik dari udang kering. Alasannya, dalam keadaan basah, udang memiliki protein jauh lebih tinggi. Namun tepatkah demikian? Sejatinya, pakan basah atau segar memiliki kandungan air cukup tinggi hingga di atas 70%. Namun dalam keadaan kering atau kadar air rendah bukan berarti makronutrien dan mikronutrien lainnya ikut menguap. Sebaliknya, secara rasio, presentase nutrisi non-air akan meningkat. Meski tak dapat dipungkiri jika dalam proses pengeringan akan ada nutrisi yang rusak. Sebaliknya, dalam keadaan basah pun terdapat kemungkinan nutrisi yang rusak karena proses pembusukan. Ini hanyalah sebatas pemahaman matematis sederhana yang sebetulnya cukup mudah dimengerti. Jadi jelas, bentuk kering memiliki protein lebih rendah dari bentuk basah adalah salah. Ojo ngaco omongan itu. Dorsal diserit jadi gondrong. Berbagai cara dilakukan oleh para kiper Cana Maru untuk mempercantik penampilan ikannya. Mulai dari hal yang simpel seperti menyalon atau menggunting sirip yang rusak hingga hal yang cukup ekstrim dan kontroversial. Cana Maru dianggap lebih cantik bila kita bisa membuat dorsalnya menjadi lebih gondrong. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan diserit.
Banyak tutorial di YouTube yang menyajikan tips melakukan serit pada ikan cana termasuk tips-tips tambahan seperti menambahkan arus pada akuarium setelah ikan diserit, pemberian pakan tertentu untuk memicu pemulihan dorsal, hingga setting atau pengaturan tinggi air di akuarium. Wow. Pertanyaannya, betulkah dengan diserit ditambah segudang tips-tips seperti itu dapat membuat dorsal ikan menjadi gondrong? Dari pooling yang kami lakukan, sebanyak 11% kiper percaya jika serit dapat membuat gondrong dorsal, 35% kiper tidak percaya, dan 54% menyatakan tidak tahu. Hingga video ini dibuat, kami belum menemukan adanya penelitian atau jurnal yang menyatakan jika dengan diserit dorsal ikan dapat menjadi lebih gondrong. Hasil penelusuran kami justru menemukan sebagian besar penelitian menyebutkan jika morfologi atau anatomi tubuh hewan lebih dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi dorsal diserit agar menjadi gondrong masih menjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Bila Anda pernah menggondrongkan maru dengan cara menyeritnya, berikan komentar Anda agar kita dapat saling belajar. Cana maru dapat mendengar. Benarkah ikan dapat mendengar suara? Faktanya ikan memang memiliki telinga. Jika manusia memiliki telinga luar, tengah dan dalam, ikan hanya memiliki telinga dalam. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ikan memiliki kemampuan mendengar, meski setiap spesies ikan memiliki kemampuan dan sensitivitas berbeda dalam hal pendengaran ini. Berangkat dari hal ini mungkin akan menjadi pedoman baru bagi kita, jika ikan berpotensi menjadi stres bila akuarium diletakkan pada tempat yang bising. Cana albino memiliki penglihatan yang buruk. Cana albino menjadi keunikan tersendiri bagi pecinta ikan. Penyebab albinisme ini sendiri adalah kurangnya melanin dalam tubuh ikan. Selain albino, juga ada kelainan genetik seperti lekistik, eritristik dan melanistik serta santik. Hampir pada semua hewan albinisme termasuk genus cana, biasanya memiliki penglihatan yang buruk akibat dari kurangnya melanin di mata mereka. Elemen melanin ini memang sangat penting bagi ikan untuk penglihatan. Selain itu, hewan-hewan albino juga lebih rentan terkena kanker kulit akibat sinar matahari. Untuk ikan sendiri, dengan kondisi ini akan menghilangkan kemampuan kamuflasenya sehingga cenderung lebih beresiko dari serangan ikan predator lainnya. Jadi, cukup jelas jika cana albino memang memiliki penglihatan yang buruk. Banyak kiper yang percaya jika pakan tertentu seperti ulat-ulatan bersifat panas untuk cana maru. Kami sendiri tidak memahami apa yang dimaksud dengan panas di sini. Bila Anda mempunyai informasi mengenai panas yang dimaksud, berikan penjabaran Anda di kolom komentar. Sesuai dengan tagline kita, bukan edukasi, tetapi diskusi. Kesian dan terima gaji.